semua, jumpa lagi dengan channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Ayo, gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Padahal mereka hanya perlu menggunakan bahan orang lain untuk melatih tangan mereka. Tapi karena kurangnya pengalaman alkimia, 8 dari 10 tungku rusak, sehingga bagian depan bilik ini relatif dingin. Hanya saja tidak banyak kios seperti itu, dan alkemis relatif jarang. Yangke telah memperhatikan hal-hal atribut yang, faktanya, sebelum memasuki kota perdagangan angin hitam, segel yang Yuan di dadanya telah merespon. Reaksi yang berantakan menunjukkan bahwa ada banyak harta karun atribut yang di sini. Tetapi di sepanjang jalan, Yangke menemukan bahwa banyak hal yang relatif rendah dan energi yang terkandung dalam ramuan itu tidak sekuat luapan dari aliran naga yang terperangkap. Jadi dia secara alami memandang rendah hal ini. Meskipun dia juga jatuh cinta pada beberapa hal, namun setelah menanyakan harganya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Harga yang diminta terlalu tinggi, dan itu bukan sesuatu yang bisa Yangke tanggung sekarang. Setelah berbalik selama setengah jam, Yangke tidak menemukan apapun. Tetapi dia menemukan harga pil Xiu Hui Yuan. Karena pil Hui Yuan kecil hanya ditunjukkan untuk prajurit di lantai 7 hingga 9 dari alam penempaan tubuh. Satu pil dari jenis pil ini mungkin hanya bernilai sekitar 50 tel. Dan botol yang diberikan Sumu berisi 10 pil yang nilainya sekitar 500 tel. Tapi 500 tel benar-benar tidak cukup untuk melakukan apapun. Pada saat yang sama, ada batu merah menyala di kios di depannya. Yangke dapat dengan jelas merasakan energi yang panas di dalamnya. Berkali-kali lebih kuat dari yang meluap di bawah aliran naga yang terperangkap. Yangke menghitungkan bahwa jika dia menyerap yang panas energi dalam batu ini, energi yang setidaknya 2 atau 3 tetes energi yang cair dapat dipadatkan, yang setara dengan banyak hari penembusan dosa. Meskipun dia tahu bahwa pemilik kios di depannya yang tampaknya tidak mudah bergaul, jadi pasti memiliki harga yang tinggi, dan Yangke masih berjongkol di depannya dengan enggan. Pemilik kios memiliki wajah dingin, seolah-olah seorang berutang uang kepadanya. Dia hanya memandang Yangke dan mengabaikannya. Yangke berpura-pura mengambil beberapa barang lain dan bertanya tentang harganya. Pemilik kios menjawab dengan santai. Lalu Yangke sepertinya secara tidak sengaja mengambil batu merah menyala dan bertanya, "Berapa ini?" Pemilik kios mencibir, tetapi kali ini dia mengatakan beberapa kata lagi. "Ini adalah barang paling mahal di kios, 3.000 tel." Yangke benar-benar bingung, ini adalah harga yang diminta. Harga yang diminta adalah jauh dari intinya sendiri terlalu banyak. Bagaimana kita bisa membicarakannya? Saat dia hendak bangun setelah meletakkan barang-barangnya, seseorang menempuk bahu Yangke. Dan ketika dia menoleh, dia melihat seorang wanita menawan tersenyum padanya. "Ini benar-benar Anda?" Humeier cukup terkejut. "Ada apa?" Yangke mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita murahan ini. Meskipun dia berpakaian rapi sekarang, Yangke telah meninggalkan kesan buruk pada hari itu. Merasakan ketidakpedulian Yangke, Humeier meliriknya dan berkata dengan genit, "Tidak apa-apa, saya hanya datang untuk menyapa Anda." "Baiklah, selamat tinggal." Yangke menjawab dengan dingin, menoleh dan pergi. "Hei!" Humeier mengikuti dari dekat, maju bersama Yangke. Sengaja atau tidak sengaja bersandar pada tubuhnya yang halus, mengukur reaksi Yangke saat dia berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, Yangke menjadi sedikit tertekan.
dia menemukan bahwa wanita ini tidak hanya genit, tetapi juga berkulit tebal. Dia sudah menjelaskan bahwa dia tidak ingin berbicara dengannya, tetapi dia menolak untuk pergi. "Mengapa Anda mengikuti saya?" Yangke berhenti, merasa sedikit tidak senang. "Saya tidak mengikuti Anda. Ini kota perdagangan angin hitam. Saya hanya berjalan-jalan. Ada apa? Apakah Anda peduli pada saya?" Humair tersenyum genit. "Jangan ikuti saya lagi. Hati-hati, saya tidak akan sopan pada Anda." Yangke marah, tapi tidak hanya Humair tidak takut, tetapi dia sangat ingin mencoba. "Mengapa Anda begitu kasar? Seperti terakhir kali." Untuk omong kosong wanita ini, Yangke benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Hanya untuk mengabaikannya, Humair juga dapat melihat ketidakpedulian Yangke. Jadi tentu saja dia tidak berani menggodanya lagi. Dia hanya mengikutinya seperti bayangan. Mengikuti arahan induksi segel yang sejati, Yangke berjalan sebentar dan berdiri diam di depan sebuah bilik. Setelah sekilas, mata Yangke berbinar. Dia menemukan bahwa barang-barang di warung ini sangat bagus dan sebagian besar sesuai dengan keinginannya. Batu-batu besar itu yang seukuran kepalan tangan bayi memancarkan energi yang panas, yang kuat, yang jauh lebih kuat daripada stan tadi. Tapi tidak sebesar itu, jadi harganya tidak boleh lebih mahal dari stan barusan. Yangke ragu-ragu, tetapi pemilik kios menyapa dengan antusias. "Apa yang Anda suka, saudara?" "Barang-barang di sini berkualitas tinggi dan harga murah, jadi jangan lewatkan saat Anda lewat. Ini adalah kesepakatan yang tidak memerlukan biaya ke kamu." Pemilik kios menggigit kepalanya, kemudian Yangke bertanya, "Berapa harga batu jenis ini?" Pemilik kios melihat ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda mengatakan batu Yang-Yan? Itu tidak mahal, 500 tel sepotong." Mendengar itu, wajah Yangke menjadi gelap. Meskipun dia tahu harganya adil, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini agak mahal." Dia hanya memiliki sekitar 500 tel barang di sekujur tubuhnya. Pemilik kios tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kakak, saya bercanda. Harga produk saya sudah setara dengan jelas, dan saya tidak akan pernah buka mulut. Pergi saja ke kios lain dan lihat harga yang mereka jual, dan Anda akan tahu itu lebih terjangkau di tempat saya." Ini benar, Yangke datang jauh-jauh meskipun dia tidak membeli apapun, tetapi harganya telah banyak ditanyakan. Mengetahui bahwa harga yang diminta orang ini tidak tinggi, tapi jual beli, tentu saja adalah tawar-menawar. Dalam keputusasaan, Yangke hanya bisa memulai perang kata-kata dengan pemilik kios. Ingin pihak lain memberikan beberapa keuntungan. Tetapi pemilik warung terus menggelengkan kepalanya. Ketika sampai pada akhirnya, pemilik warung juga tertekan dan tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kakak, barang yang saya miliki di sini bukan milik saya. Mereka dijual untuk geng. Dalam hal harga, saya hanya bisa menjual lebih banyak. Sama sekali tidak bisa menjual lebih dikit. Kalau tidak hanya harus membayarnya sendiri, jadi jangan mempermalukan saya." "Bang?" Yangke terkejut, lalu menoleh untuk melihat Humair yang berdiri di samping. Hanya ada satu geng di sekitar sini, geng pertempuran berdarah. Humair tersenyum manis. "Ya, ini kios saya. Apakah Anda menginginkan batu-batu ini?" Yangke mengangguk. "Berjanjilah padaku satu syarat. Saya bisa memberi Anda selusin batu di sini." Humair memutar matanya. "Nona." Wajah pemilik kios berubah drastis. Jika barangnya hilang dari tangannya, dia akan dapat masalah besar. "Tidak apa-apa, saya akan memberitahu ayah saya." Humair terhibur dan pemilik kios segera tutup mulut setelah mendengar ini. "Bagaimana?
Berjanjilah pada saya satu hal. Humayr berseri-seri. Untuk kalian, hal ini sangat sederhana, jadi jangan pikirkan itu. Yangke dengan datar menolak, berpikir dengan jari kakinya. Dia tahu apa rencana Humayr. Anda... Humayr menatap Yangke dengan marah, matanya hampir kanibal. Faktanya dia tidak terlalu tertarik pada Yangke, tetapi dia gagal menaklukkannya hari ini, yang membuat Humayr sedikit tertekan. Tidak hanya itu, dia juga menderita kerugian kecil. Tidak ada pria yang tidak bisa tergoda oleh kecantikannya sendiri. Humayr selalu percaya pada poin ini. Dia hanya ingin membuat Yangke menyerah, dan ketika dia menyerah, dia akan menarik diri dan menonton leluconnya. Jika Humayr menginginkan seorang pria, dia akan memiliki banyak dari mereka dengan mengaitkan jarinya dengan santai. Jika dia tidak memiliki tujuan lain, bagaimana dia bisa begitu salah pada dirinya sendiri? Dia genit, tapi itu hanya penampakan. Penampakan yang membingungkan orang luar. Jadi dia berpikir, saya tidak percaya, saya tidak bisa menaklukkan Anda. Hati Humayr menjadi kejam. Memutar matanya, Humayr berkata kepada pemilik kios, jual dia lebih murah. Melahirkan rasa dingin. Pemilik kios hendak mengangguk, tetapi Yangke melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, hanya 500 tel. Jika Anda membeli 500 tel, Anda tidak menghasilkan uang, tetapi Anda tidak kehilangan uang. Itu harga pasar. Sambil berbicara, dia mengeluarkan botol huyuan pil dan berkata, apakah boleh menukarnya dengan elixir? Pasar perdagangan di sini juga memiliki aturan barter, dan elixir yang sudah jadi umumnya dapat diedarkan. Ya, pemilik kios mengangguk. Botol pil huyuan ini memiliki 10 buah, sekitar 500 tel. Apakah Anda setuju? Yangke melemparkan pil huyuan kepadanya, dan kemudian mengambil batu Yangyan dari standnya. Saat dia membelinya, Yangke merasakan gelombang energi yang yuan, dan dia sangat gembira saat ini. Mengetahui bahwa kesepakatan itu benar, Humayr menggertakkan gigi dalam kebencian. Tindakan Yangke tidak diragukan lagi, tidak ingin berutang budi padanya, yang berarti niat baik sebelumnya sia-sia. Pemilik kios mengamati kata-katanya dan tahu bahwa wanita muda dengan reputasi buruk di keluarganya ini mungkin mencoba mendapatkan ide Yangke. Meskipun kesempatan barusan dianggap adil, pemilik kios tahu bahwa wanita itu tidak terlalu bahagia. Setelah itu memikirkannya, pemilik kios mengambil sesuatu dan berkata, "Kakak, jika Anda tidak menyukainya, saya akan memberikan benih ini kepada Anda. Lagi pula saya tidak bisa menjualnya dengan banyak uang. Jenis benih ini memiliki energi tapi yang ini sangat lemah," gumam Yangke perlahan. "Benih buah sayang ditemukan saat kami membantu menapung batu Yangyan." Pemilik kios mengatakan yang sebenarnya. Buah yang dihasilkan oleh pohon buah ini adalah buah spiritual tingkat rendah, tetapi masa pertumbuhannya sedikit panjang. Yangke tertawa tercengang, berpikir untuk apa dia menginginkan benih ini. Jika benda ini ditanam, mungkin tidak akan berbuah dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tapi Yangke tidak pandai menolak niat baik seseorang. Bagaimanapun, hal ini tidak terlalu berharga dan tidak ada salahnya untuk menerimanya. "Terima kasih." Yangke berdiri dan meletakkan benih Yangyan ke dalam pelukannya. Botol pil huyuan hilang. Yangke tidak repot-repot tinggal di sini lagi. Setelah mencari sumur sebentar, mereka tidak melihat siapapun. Jadi Yangke berjalan menuju hutan angin hitam sendirian. Di belakangnya, Humayr menolak untuk pergi dan mengikutinya seperti ekor. Dengan ekspresi kesal di wajahnya, dia harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kalau tidak, dia akan diikuti sampai ke pavilion surga.
dan dia mungkin tidak tahu apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Karena wanita ini tidak terlalu baik. Memalingkan matanya dan berpikir sejenak, Yangke tiba-tiba menyimpang dari jalan utama dan berjalan menuju ke halaman hutan angin hitam. Sambil berjalan, dia menoleh dan mencibir pada Humayr. Rasanya terbukti dengan sendirinya. Seperti jika dia mengatakan bahwa jika Anda berani mengikuti, saya akan memperkosa Anda terlebih dahulu dan kemudian membunuh Anda. Perasaan jahat muncul secara spontan dalam pikiran Yangke. Meskipun Humayr sedikit ketakutan dengan senyumnya, melihat Yangke berjalan ke hutan lebat secara tak terduga, dia sedikit ragu. Bagaimanapun dia tidak akrab dengan Yangke. Apa yang harus dia lakukan jika dia benar-benar tertangkap setelah mengikutinya? Dia telah melihat kekuatan Yangke hari itu dan dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Jika dia menjadi terlalu kejam, dia mungkin tertutup bekas luka. Setelah ragu sejenak, Humayr tiba-tiba menginjak kakinya, memutar pinggangnya dan mengikuti. Dia 80% yakin bahwa Yangke hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Melihat Humayr benar-benar mengikuti, Yangke langsung kesal. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini adalah untuk menakut-nakuti Humayr. Tetapi dia tidak menyangka wanita ini begitu berani sehingga dia membiarkan rencananya gagal. Untuk sesaat, kemarahan bangkit dari hatinya dan kejahatan berbalik ke samping. Keberanian membiarkan Anda tahu betapa kuatnya saya. Ketika sosok Yangke dan Humayr memasuki kedalaman hutan lebat satu demi satu, dua orang muncul dari balik pohon tidak menjauh. Salah satu dari mereka melihat ke arah di mana Yangke menghilang, dengan kebencian yang mendalam di wajahnya, dan masih ada beberapa memar di wajahnya yang tampan. Sekilas terlihat bahwa dia telah dipukuli dalam beberapa hari terakhir. Orang lain memiliki mata gelap, menatap pantat montok Humayr yang berputar-putar dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Junior Cheng, apakah Anda dipukuli oleh orang seperti itu? Pria muda dengan tatapan tegas memandang Cheng Xiaofeng dengan main-main. Meskipun Anda baru saja memasuki alam yang, bukan tidak mungkin kamu bukan lawannya. Sepertinya itu hanya tubuh yang marah. Cheng Xiaofeng mengerutkan kening. Pada saat itu, saya sedikit ceroboh, tapi pria itu benar-benar aneh. Dia putus asa dalam pertempuran. Saya menikamnya dengan pedang, tetapi dia memblokirnya dengan telapak tangannya. Pedang panjang melewatinya, dia tidak mengeluarkan suara. Tidak hanya menahan pedangku, tapi juga mencengkeram lengan saya. Dan karena inilah saya kalah. Oh, ini menarik. Tapi saya tidak tahu, dibandingkan dengan saya, siapa yang lebih kejam. Cheng Xiaofeng tertawa bersama. Kakak senior Nuto secara alami lebih kuat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Apakah identitasnya telah diselidiki dengan jelas? Saya tidak ingin memprovokasi orang besar di belakangnya. Nuto bertanya sedikit cemas. Penyelidikannya jelas, anak ini adalah murid percobaan di pavilion surga. Dia tidak memiliki latar belakang, jadi tidak apa-apa membunuh orang seperti ini. 10 murid percobaan di pavilion surga, dia adalah salah satu dari mereka. Nuto sepertinya mendengar sesuatu yang lucu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata murid percobaan, kekhawatiran Nuto menghilang seketika. Awalnya saya khawatir akan ada orang yang datang dan pergi di Gunung Angin Hitam dan akan merepotkan untuk menyerang. Tapi saya tidak berharap anak ini pergi ke dalaman hutan lebat dengan jalang itu. Karena dia menginginkan untuk kecantikan. Jadi ini adalah bantuan untuk saya juga. Mendengar itu, Nuto tertawa menjijikkan. Tampaknya adik laki-laki tidak hanya dapat membalas dendam kali ini, tetapi juga memiliki keberuntungan ini benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Cheng Xiaofeng juga tertawa.
Apa yang dikatakan kakak? Anda diundang oleh saya untuk membantu. Jika ada hal yang baik, bagaimana adik bisa menikmati semuanya sendiri? Nanti adik akan mencicipi supnya, dan adik laki-laki akan membantu Anda, meskipun Humair tidak bermoral. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih muda, dan dia pasti dalam kondisi yang baik. Adik laki-laki itu sangat menarik. Nuto tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berkata, "Pergilah, belum terlambat. Ayo mengejar dan mencari peluang untuk menyerang." Di mata keduanya, membunuh Yangke hanyalah masalah sepele dan mereka bisa melakukannya di siang hari bolong. Jadi pergi ke Yangke dengan Humair adalah yang paling dinantikan. Adapun apakah Humair akan membalas setelah itu, tidak perlu memikirkannya. Jalang ini, selama dia puas, dia terlambat untuk bahagia. Jadi bagaimana dia bisa rela membalas? Agaknya pada saat itu dia hanya akan tenggelam dalam kesenangan dihina secara paksa, dan tidak ada lagi yang akan ditimbangkannya. Tak satu pun dari mereka yang pertama kali bersaudara, dan mereka biasanya bersenang-senang di Hualiu Ulane di kota Hume. Jadi mereka tentu tahu bahwa wanita seperti Humair memiliki hobi khusus. Di kedalaman hutan angin hitam, Yangke masih berjalan dan berbalik dengan mencibir. Humair awalnya sedikit khawatir, tetapi sekarang melihat Yangke hanya bermain trik, dia tidak lagi takut. Tidak hanya tidak takut, tetapi mengejar langkah Yangke, memegang tangannya dengan penuh kasih sayang, meremas dadanya yang lembut dan elastis ke lengan Yangke. Namun Yangke terganggu untuk sementara waktu. Tetapi ketika dia memikirkan gaya wanita ini, ketertarikan yang muncul tiba-tiba menghilang tak terlihat. Apa yang akan Anda lakukan? Yangke sedikit kesal. Temani saya sekali, dan saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Pada saat ini, di sekitarnya tidak ada orang di sekitar, dan Humair tidak menyembunyikan apapun. Jadi dia berani mengucapkan kata-kata yang memalukan. Fantasi mimpi musim semi dan musim gugur Anda? Yangke mencibir. Apakah saya tidak cantik? Humair mengedipkan mata seperti sutra dan melanjutkan. Apakah tubuh saya tidak bagus? Apakah Anda tidak merasa tergoda sama sekali? Seorang wanita memiliki perbedaan antara bagian luar dan bagian dalam. Di dalam tidak terlihat bagus dari luar dan memiliki modal yang membanggakan, tetapi di dalamnya tidak sedap dipandang. Yangke menatapnya dengan dingin. Kata-kata ini agak berat. Wajah Humair ditarik ke bawah ketika dia mendengarnya, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu pikir saya kotor?" "Iya," kata Yangke terus terang. Wajah cantik Humair menjadi dingin dan dia mencibir. Anda hanya seorang murid percobaan di pavilion surga. Meskipun saya tidak sekuat Anda, saya adalah putri kecil dari geng pertempuran berdarah. Dan ini adalah keberuntungan Anda, bahwa suka dengan Anda. Tapi saya tidak tahu mengapa Anda bisa begitu bodoh. Selamat, tahukah Anda berapa banyak orang di luar sana yang mencoba menipu saya? Kalau begitu, mengapa putri kecil tidak pergi ke orang-orang itu? Mengapa mengganggu saya? Yangke melihat dengan cuek. Yangke, jangan malu jika saya kembali dan memberitahu ayah saya bahwa saya dihina oleh Anda. Bahkan jika Anda berasal dari pavilion surga, Anda pasti tidak akan melihat matahari besok. Humair memarahi dengan semua kekuatannya. Dengan sikap Yangke benar-benar membuatnya marah dan membuatnya kehilangan muka. Lagi pula statusnya tidak rendah. Jadi bagaimana dia dihina seperti ini? Yangke juga tersenyum dingin. Berani bertanya pada Yang Mulia, jika saya membunuh Anda di sini sekarang, apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk kembali dan mengeluh? Karena hutan angin hitam sangat dalam,
jika Yangke benar-benar berani melakukannya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Dan tempat ini jelas merupakan tempat terbaik untuk membunuh orang dan membuang mayat mereka. Dapat dikatakan bahwa jika dia benar-benar mati di sini, dia akan mati sia-sia. Memikirkan hal ini, Humayr dengan cepat memperhatikan Yangke dengan waspada, mundur dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara gemetar, "Apakah Anda bercanda? Kesabaran saya terbatas." Yangke berkata dengan ringan. Humayr menatapnya, matanya penuh penghinaan dan kemarahan, tetapi dia tidak berani menyerang. Dia tidak tahu apakah kata-kata Yangke barusan adalah lelucon atau kebenaran. Tepat ketika Humayr sedang berjuang, ekspresi Yangke berubah dan dia melihat ke samping dengan waspada. Dia sengaja atau tidak, Yangke melangkah dalam sekejap, berdiri di depan Humayr, menatap pohon besar dan berteriak pelan, "Keluar!" Humayr terkejut ketika mendengar ini, tetapi saat berikutnya dia mengerti apa yang sedang terjadi. Karena pada ini, dua orang tiba-tiba muncul dari balik pohon, berjalan menuju sisi sini sambil mencibir. Tawa kedua orang ini menakutkan dan aneh. Satu menatap Yangke dan yang lainnya terus menatap Humayr. "Cheng Xiaofeng, Nuto." Humayr jelas mengenali mereka. Dia bingung, tetapi dalam sekejap mata dia mengerti mengapa kedua orang ini muncul di sini. Sekarang Yangke mungkin dalam bahaya, tapi dia juga tidak nyaman ditatap oleh mata Nuto yang tidak bermoral dan cabul. Humayr tidak bisa menahan sedikit cemberut dan diam-diam menyusut ke belakang Yangke. "Saudari Mi'er, kali ini kita di sini hanya untuk mengambil nyawa anak ini. Kamu minggir saja, saya tidak ingin menyakiti Anda." Cheng Xiaofeng berdiri 5 kaki di depan Yangke dan perlahan mengeluarkan pedang pinggangnya. Nuto berkata dengan senyum gelap, "Iya, jika saya terluka, saya akan merasa tidak enak." Cheng Xiaofeng dan Nuto sudah menyatakan tujuan tempat ini, yang membuat Yangke sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kedua orang ini begitu kejam. Hanya karena perselisihan, mereka sampai membunuh orang. Saat dia berjaga-jaga, Humayr berbisik di telinga Yangke, "Yangke, jika Anda tidak ingin mati, dengarkan saja saya dengan patuh. Nuto sudah berada di tingkat kelima alam Yuanke setengah bulan yang lalu, dan kekuatannya tidak sebanding dengan Cheng Xiaofeng. Dan sekarang mereka adalah 2 orang, jadi Anda pasti bukan tandingannya. Kamu punya ada cara untuk menghadapinya?" Yangke bertanya-tanya. "Aku tidak bisa berurusan dengannya, tapi mereka pasti tidak berani membunuh saya. Selama Anda memenuhi persyaratan saya, maka saya akan membuat Anda tetap aman." Dengan identitas Humayr ada di sini, jika dia mencoba menjaga Yangke, Cheng Xiaofeng dan Nuto tidak peduli bagaimana dia ingin menjual wajahnya. Paling banyak dia akan mengalahkan Yangke untuk melampiaskan amarahnya. "Tidak perlu." Yangke menggelengkan kepalanya perlahan. "Anda lebih baik mati daripada tidak." Humayr memandang Yangke seperti orang bodoh. Matanya yang indah penuh dengan ketidakpercayaan. "Maaf, saya agak aneh. Selain itu, siapa yang hidup dan siapa yang mati, Anda hanya tahu setelah Anda melihatnya." Yangke dengan tenang memandangi 2 orang di sisi yang berlawanan. Setelah mendapatkan jawaban ini, kulit Humayr berfluktuasi dan butuh waktu lama sebelum dia mencibir, menggertakkan gigi peraknya dan berkata dengan getir, "Jika itu masalahnya, maka Anda harus menghargai diri Anda sendiri." Cheng Xiaofeng tertawa dan berkata, "Saudari Meyer sangat baik. Saya tahu bahwa Saudari Meyer tidak akan mempermalukan saya." Humayr mengeluarkan senyum jelek dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nuto tertawa aneh, memandang Yangke dari atas ke bawah.
Dewa tua itu berbaring di tanah dengan tangan di belakang, perlahan menggelengkan kepalanya. Nama Anda Yangke, kan? Jangan salahkan saya ketika Anda sampai di dunia bawah. Anda hanya bisa menyalahkan diri Anda sendiri karena ikut campur dalam urusan Anda sendiri. Apakah Anda akan menyelesaikannya sendiri atau Anda ingin aku yang melakukannya? Nada ini begitu merajalela. Yangke berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Jika Anda menginginkan hidup saya, maka Anda harus bisa mengambilnya sendiri. Tanpa diduga, segera setelah seni yang sejati mulai bekerja, Yangke dapat dengan jelas merasakan semburan panas yang hebat datang ke sepanjang titik akupuntur di dadanya. Panas ini bercampur dengan Yangki dalam jumlah besar, membakar Yangke selama beberapa saat. Sementara Meridian sangat kesakitan dan ada kepulan asap hijau dari arena di dada dan kulit serta dagingnya terpanggang. Yangke terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, Meridian yang menyakitkan telah beradaptasi dan Yangki yang besar terus mengalir ke Meridian. Hampir dalam sekejap mata, Meridian dipenuhi dengan vitalitas yang sejati, membengkak tanpa henti. Tik-tok, seperti gerakan dari lubuk jiwa. Ada lagi tetesan yang cair di dalam dantian. Setelah beberapa saat, terdengar suara detak lembut lainnya. Hanya butuh 3 nafas waktu sebelum dan sesudah. 2 tetes cairan yang terbentuk, tetapi 1 tetes cairan yang menghilang begitu terbentuk. Baru pada saat inilah energi yang ganas berhenti bergerak. Batu Yangke tiba-tiba sadar kembali dan mengeluarkan batu Yang dari dadanya yang telah dia tukarkan dengan sebotol pil Huiyuan. Tetapi bagaimana mungkin batu yang awalnya penuh dengan energi yang ini terlihat seperti sekarang? Dan tidak ada energi yang tersisa di dalamnya. Namun semuanya diserap olehnya dalam waktu sesingkat itu. Dan hasilnya adalah 2 tetes Yangki cair. Hanya saja salah 1 tetesnya menghilang dalam dantiannya. Awalnya ada 1 tetes di dantian, tapi sekarang masih ada 2 tetes. Kecepatan penyerapan ini terlalu cepat dan Yangke bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Cheng Xiaofeng dan Nutao melihat perubahan di sisi Yangke dan bentuk aneh di dada Yangke membuat mereka sedikit bingung. Tetapi Nutao memiliki pengalaman tempur yang kaya, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Junior Cheng, ikuti saya. Saya khawatir sesuatu akan berubah." Oke. Cheng Xiaofeng berharap Yangke akan mati secepat mungkin. Jadi dia berhenti ragu dan bergegas maju dengan pedang panjang di tangannya. Dengan ekspresi garang di wajahnya, keduanya berada di kiri dan kanan. Secepat embusan angin, tetapi dalam sekejap mata, mereka bergegas ke mata Yangke. Lagi pula kekuatan Nutao lebih tinggi, jadi gerakannya juga lebih cepat. Vitalitas di tinjunya melonjak dan dia membanting ke arah wajah Yangke. Di tingkat 5 alam Yuan sejati, banyak vitalitas telah terkumpul dalam tubuhnya. Sehingga keefektivitasan tempur prajurit saat ini tidak dapat diremehkan. Sekarang ada suara siulan angin yang samar di tinju yang diayunkan Nutao. Jelas menggunakan semacam keterampilan bela diri. Saat ini Yangke tidak mengelak dan menyapanya dengan pukulan. Dengan tabrakan ada suara tulang dari pergelangan tangan Yangke dan tinjunya yang terkepal sepertinya dipotong oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada luka yang parah dalam sekejap dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun Nutao menjerit aneh, merasakan tinjunya mengenai besi panas membara. Kulitnya sangat panas hingga dia merasa sakit dan dia berteriak, "Panas sekali!" Keduanya bertarung satu sama lain dan mundur. Cheng Xiaofeng bergegas maju dengan pedangnya, menusuk Yangke dengan amarah balas dendam. Berniat membunuhnya di sini, setelah memakan pukulan Nutao, darah Yangke mendidih lagi.
dan perasaan hangat dengan cepat muncul di tulangnya. Setelah panasnya hilang, dia tampak memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan bola matanya perlahan berubah menjadi merah. Wajahnya menjadi ganas dan gila. Menghadapi pedang Cheng Xiaofeng, Yang Ke meraihnya dengan satu tangan. Cheng Xiaofeng mencibir. "Saya telah menderita dari Anda terakhir kali. Apakah menurut Anda saya akan jatuh di tempat yang sama lagi?" Saat berbicara, pedang berubah, mengubah tusukan menjadi sapuan, mencoba memotong jari Yang Ke. Reaksi Yang Ke tidak lambat, dia memperhatikan perubahan gerakan pedang lawan. Dari menggenggam menjadi menjepit, dengan suara puff, pedang panjang itu masih memotong jari Yang Ke. Pada saat ini, wajah Cheng Xiaofeng meledak kegirangan, dan Humair menutupi mulutnya, menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan. Tetapi ketika dia memikirkan sikap Yang Ke terhadapnya, Humair tidak tahan. Dia juga merasa harus dibunuh dengan 1000 pisau. "Bagaimana mungkin?" seru Cheng Xiaofeng karena dia menemukan bahwa pedangnya tidak memotong jari Yang Ke. Lagi pula, ini adalah senjata tajam. Seberapa kuat seorang seniman bela diri alam penempahan tubuh belakang? Bahkan jika seseorang di alam Yuan sejati terkena pedang ini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk tetap utuh. Yang Ke menyeringnya dengan ganas, memperlihatkan gigi putihnya. Melihat mata merahnya, Cheng Xiaofeng panik dan buru-buru mundur sambil berteriak, "Kakak seniornu, selamatkan saya!" Sebelum dia selesai berbicara, Yang Ke sudah mendorong maju. Setelah cairan yang didiantian bergerak dengan ganas dan mengembun di ujung jari dengan satu titik, itu mengenai dahi Cheng Xiaofeng. Segera Cheng Xiaofeng membuka mulutnya lebar-lebar. Nafasnya tiba-tiba berhenti dan dia jatuh terlentang. Di dahinya ada lubang seukuran sumpit yang menembus seluruh kepala. Lubangnya halus dan mulus, bahkan tidak ada jejak darah yang keluar. Mata Cheng Xiaofeng terbuka lebar dengan ekspresi penyesalan. Dua seruan terdengar bersamaan, itu adalah suara Nuto dan Humair. Cheng Xiaofeng sudah mati. Tanpa peringatan, dia baru saja mati di tangan Yang Ke. Terakhir kali Yang Ke bertarung melawan sekelompok murid di Menara Fengyu. Humair juga menonton dari awal sampai akhir. Meskipun dia tahu bahwa Yang Ke sangat kuat, dia tidak pernah berharap dia begitu kuat. Cheng Xiaofeng yang berada di tingkat pertama alam Yuan Kaiyuan hanya mengadakan pertemuan tatap muka dengan Yang Ke dan diperintahkan untuk mati olehnya. Seni bela diri macam apa itu? Mengapa ada kekuatan yang begitu kuat? Lubang di dahi Cheng Xiaofeng jelas terbakar oleh sesuatu yang sangat kaku. Pada saat ini, Humair panik. Setelah melihat metode pembunuhan Yang Ke yang menggelegar, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Yang Ke barusan bukanlah lelucon. Dia benar-benar berani membunuh dan memiliki kemampuan untuk membunuh. Nuto juga sangat terkejut. Dia baru saja bertukar pukulan dengan Yang Ke. Sebelum langkah kedua, adik laki-lakinya meninggal di depannya. Pergantian peristiwa ini benar-benar membuatnya tercengang. "Anda benar-benar membunuh Junior Cheng?" Nuto mendesis dan berteriak. "Metode apa yang Anda gunakan?" "Kekuatan jari itu terlalu kuat. Itu pasti keterampilan bela diri yang luar biasa." Nuto sedikit takut di hatinya. Takut dia tidak akan bisa menolaknya. "Anda juga ingin mati?" Yang Ke secara alami tahu kebenaran memotong rumput dan akar. Kedua orang ini datang ke sini bersamanya hari ini untuk membunuhnya. Menghadapi musuh seperti itu, bagaimana Yang Ke bisa menjadi lembut? Saat ini situasinya berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali itu hanya pertarungan kelompok. Jadi Yang Ke akan menunjukkan belas kasihan. Tetapi bodoh untuk menunjukkan belas kasihan ketika menghadapi musuh yang menginginkan nyawanya. Melihat Yang Ke bergegas ke arahnya dengan tergesa-gesa, Nuto tiba-tiba menyeringnya. "Berhenti menggertak, saya akan ambil nyawa Anda."
Sambil berteriak, dia mengeluarkan tinjunya dan menyapa Yangke. Lawan hanya ada di alam penempaan tubuh. Jadi berapa banyak vitalitas yang bisa dia miliki di tubuhnya? Langkah barusan sangat kuat sehingga pasti membutuhkan banyak biaya. Artinya, tidak mungkin baginya untuk menggunakan metodenya itu lagi. Itu sebabnya Nuto tidak perlu takut. Tak disangka setelah menyerahkan tangannya, Nuto menyadari bahwa dirinya salah. Yangke ini masih bisa menggunakan vitalitasnya. Setiap kali dia menghadapinya, dia bisa merasakan energi panas dari gerakannya. Dan dia tidak bisa menahannya. Nuto mengeluarkan semua kekuatannya. Bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia tidak berani menghadapi Yangke lagi. Dia hanya ingin berperang gesekan. Sampai vitalitas Yangke habis. Pada saat itu, lawannya adalah ikan di atas talenan. Dengan ini, memang tidak ada yang salah dengan pemikiran dan strategi Nuto. Metode ini paling efektif ketika berhadapan dengan murid-murid alam penempaan tubuh biasa, dan pasti bisa mengalahkan musuh dengan biaya paling murah. Tapi Yangke berbeda, hanya menyerap semua kekuatan batu Yang Yan. Vitalitas di meridian sudah penuh. Jika benar-benar terus dikonsumsi, mungkin Nuto akan habis dulu. Segera Nuto menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada awalnya, penampilan Yangke memang seperti seorang prajurit alam penempaan tubuh. Apakah itu kecepatan atau kekuatan tinjunya? Meskipun dia lebih kuat dari orang biasa, itu tidak melebihi cangkupan kondisi alam penempaan tubuh. Namun seiring berjalannya waktu, setelah ia meninggalkan berbagai luka di tubuhnya, kekuatan Yangke terus meningkat. Setiap pukulan lebih cepat dari setiap pukulan. Namun apa yang membuat Nuto takut adalah kekuatan panas yang melekat pada gerakannya semakin kuat dan kuat. Tampaknya seiring berjalannya waktu, kekuatan Yangke ini juga berkembang pesat. Bagaimana ini terjadi? Ketika seorang prajurit mulai bertarung karena vitalitas dalam tubuhnya dikonsumsi, kekuatan tempurnya hanya akan menjadi semakin rendah. Jadi, mengapa dia... Oke deh kakak, sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!